Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Engineering Channel. Selamat datang di Mr. Engineering kembali. Di video kali ini kita nge-review aja ya Mas ya. Tutorialnya besok-besok selanjutnya, di video selanjutnya. Kebetulan ini kedapatan ada CB project atau injection project bersama SJD project. Di CB Ice Blue kepunyaannya SJD Sablon loh. Di motornya kemarin yang ditutorialkan dari nol, dari mulai injeksi yang pertama apa aja yang harus disiapkan, terus kedua di bagian magnet, terus bagian di kelistrikan kabel bodi. Nah sekarang kita final testing sekaligus review, mumpung kebetulan dibuka ini sudah selesai. Dan banyak teman-teman yang bertanya Mas yo, ini pakai throttle body apa, full pumpnya di mana, ecunya pakai apa, terus yang biru-biru ini apa, terus apakah di speedo ini berfungsi apa enggak, terus apakah ini harus remap, terus apakah sensornya ditaruh di mana, terus businya pakai apa. Nah saya jawab satu persatu Mas yo. Kita mulai dari bagian mesin ya. Di mesin sendiri nanti panas ini kecos. Untuk di bagian mesin sendiri ini langkahnya 68. Iya per. Ini langkah 68. Terus pistonnya oversize 150, klepnya 3429, non sudut. Terus untuk magnetnya ini pakai magnet kepunyaan Honda Grand. Terus dimodifnya yang saya maksud itu dimodif untuk di tonjolan magnetnya kayak gini nih. Lah ini dibuat tonjolan magnet. Terus setelah itu pulsernya ini pakai kepunyaan Jupe atau Yamaha. Setelah itu masuk di bagian sensornya. Jadi saya di sini yang ada di mesin itu cuma pakai satu. Nah biasanya kan pakai dua ya, ada yang di bagian knalpot atau yang disebut dengan O2 sensor. Yang ini namanya ECT EOT. Nah Mas, kemarin banyak tanya Mas, apakah kan kepunyaan CBR itu kan ECT Mas ya, kalau dipakai sensor EOT apakah bisa Mas? Nah tinggal penempatan, nanti pakai sensor pakai di mana ya, pendeteksi suhu dulu Mas ya. Nah biasanya saya taruh sini, ada yang teman-teman bisa ditaruh sini. Kayak ini nih. Nah ini ada yang ditaruh yang nggak pengen ngelas di sini ya, bisa di sini. Halo bosku. Nah kalau ini kan juga ini SJD injeksi, nggak tahu inflasi. Nah kalau ini ada Mas, nah ini yang saya maksud, ini sensor O2 nya. Karena ini pakai kepunyaan ECU-nya atau ECM kepunyaan Vario, jadi mau gak mau harus pakai sensor O2. Dan untuk throttle bodinya ini pakai kepunyaan Honda Versa. Setelah itu ini kan sensor EOT masuk di bagian throttle bodinya. Ini throttle body kepakai kepunyaan BRT yang ukuran 36 mm. Terus untuk manifoldnya ini dimodif sendiri. Nah, biasanya ada yang injektornya ditaruh di sini. Terus untuk injektor sendiri kita pakai KTC yang menyesuaikan cc ya. Ini pakai 170 cc, 10 hole. Sensor MAKS-nya kita pakai kepunyaan Honda CBR. Terus untuk di bagian businya ini pakai kepunyaan CR6 ataupun juga kepunyaan Yamaha Vixen. Nah, ini lebih kecil. Terus ini bisa di drat, bisa di shock drat, atau juga bisa di dipupuk ulang. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kenapa saya kok gak pakai sensor O2 yang ada di knalpot? Karena ini ECU-nya menganut sistem CBR K15903 atau yang disebut dengan CBR old. Nah, terus masuk di bagian kelistrikan Mas ya. Kelistrikan ini saya bisa menjadi dua. Di sebelah kanan ini di bagian aki, di bagian sebelah kanan ini khusus kabel bodi bagian injeksinya. Nah terus ini untuk
ke kabel bodi utama. Kabel bodi utamanya ada di sebelah kanan, masuk ke sini. Nah, ini kelistrikan utama. Oke, setelah itu, nah kemarin saya bahas tentang relay. Relay ini untuk apa? Ini ada 3 fungsi. Yang pertama ini untuk klakson, lampu bawah, lampu atas atau lampu jauh. Ini karena ini pakai sistem bilet. Terus setelah itu masuk di bagian ini, pompa bensin. Pompa bensinnya ini, Mas, ini kenapa kok pakai tangki? Nah, ini khusus teman-teman yang tidak ingin ngerowok tangki. Jadi full pumpnya bisa ditaruh di luar atau yang disebut dengan tangki eksternal. Nah, caranya gimana sih, Mas? Nah, sekaligus saya nerangin ini FPR. Jadi ini ada dua lubang. Yang satu ditransfer dari tangki utama masuk ke tangki eksternal ini. Nah, ini kok ada 2, Mas. Yang satu ini untuk lubang hawa ataupun juga ventilasi dari ini, karena kok ini enggak ada lubang ventilasinya, jadi bisa agak turun, bisa juga telat bensinnya. Nah, ini baliknya kemana? Balik lagi ke tangki, Mas. Terus yang ini apa, Mas? Ini adalah FPR, Mas, atau fuel pressure regulator. Ini untuk mendeteksi atau melihat tekanan pompa. Nah, yang standarnya contoh kalau punya di Honda di 42 PSI. Nah, ini nanti dia di berapa? Nah, cara pasangnya gimana, Mas? Nah, gini. Yang pertama itu yang dari ini, yang dari full pump diarahkan, masuk ke atas, masuk ke FPR, melewati FPR, terus keluar, turun lagi, masuk ke injektor. Jadi hanya melintas. Nah, ini untuk mendeteksi tekanan full pump. Nah, kita coba. Loh, 3 lebih ini, Mas yo. Karena bensinnya habis yang ada di sini. Jadi seperti itu. Terus untuk di bagian pengapian kan sudah pakai edu ya. Jadi untuk koilnya, ini koilnya kita pakai yang kaki 2. Yang ini positif ada negatifnya. Setelah itu untuk pengisian kita pakai sistem full wave. Biar anti no tekor-tekor, biar cepat pengisiannya. Terus oh ya, ada yang ini kan tanpa sensor kemiringan. Nah, kalau tanpa sensor kemiringan ini saya kasih transistor, jadi dimasukin sini. Nah, biar tidak terdeteksi atau bisa biar tidak terjadi malfunction ignition lamp. Nah, ini biar tidak ada kode kerusakan, Mas ya. Ini aktif, Mas ya. Masuk di bagian kelistrikan yang lainnya. Nah, ini pakai lampu bilet. Kita coba juga. Tuh. Oke. Ini klaksonnya belum kepasang, tapi bunyi, Mas ya. Tuh, terus sik nah minta tolong nah iki nah. Pasang ngono iki. Baute lali ya. Kunci L lho, baut L. Baru ki pasang tangkinya. Oke, setelah itu ini review tangkinya. Tangkinya ini malah saya las. Nah, bagian sini ini untuk ventilasi dari tangki. Nah, kita coba. Jadi dari tangki ventilasi tangki eksternal masuk, kalau nguap ataupun juga terjadi global warming, pemanasan kan apa yuk muntruk, mas gelebek-gelebek, akhirnya masuk lagi ke sini, jadi aman. Sekaligus kita pasang dan tes radiki anu yo cek sore ya. Coba selengeran. Oh udah nih, kita coba flare. Tangkinya loh, bisa urip loh. Tapi tangkinya di sini ya.
untuk tangki kita pasang. Untuk di bagian body kita nggak usah review mas yo, karena yo saya bukan ahli perbodian, nanti saya salah paham ini rating belakang ternyata rating depan. Tapi ya paling tidak ya tahu lah, pakai kepunyaan KTM. Terus ini kepunyaan Honda Oppo iki yo. Honda 600 gak roh. Wis pokoke ngono lah, aku gak iso perbodian. Terus ini yang saya hafal ini. Ini adalah Skok by KT Cuk. Yo. Skok by KT Cuk ini. Oh ini hafal ini. Sini. Iki nah. Selang ventilasi nih. Harus lewat tengen. Ya, lewat sebelah kan. Oke, kita nganu Mas yo. Test ride. Semoga ini GPS-nya aktif. Ini gak boleh mati ini. Langsung test ride lah. Ya gini lah. Ya fungsi ya gengsi mah. Tipone HDS kita cek data. Oke, sekarang kita cek datanya. Ini saya juga soket delnya saya taruh di sini. Ini saya pakai HDS. Ini pakai kepunyaan DP. Oke, apakah ada, lihat datanya dulu ya. Oh, masih terlalu boros, tapi gak masalah lah.
Demi lopo ini kopi itu terus pakai MAP terus error pengincar MAP hubungan pintar kita hapus ya nanti TPS jangan-jangan tadi copot palingnya terus pakai injektor juga berfungsi kita reset ya. Oke kita hapus kita cek data lagi Lamil udah gak ada ya mas ya. Oh fan on. Dan kemiringan tadi saya akan pakai transistor ya. Nah itu ini standby seperti ini. MAP kurang naik sedikit untuk bawahnya karena masih agak berbut tadi. Ini terlalu basah masih settingan. Berapa ya limitnya ya? Karena ini masih belum remap ya. Baik. RPM maksimal 11.300. 11.300 masih RPM-nya. Masih belum mentok. Sudah nggak ada, ready. Jadi seperti itu ya. Kembalikan. Sekian untuk review hari ini, untuk sekilas tentang CB SCD Project. Kemarin kan banyak suruh sepil di TikTok, ternyata ya tak sepil ning kene wae ning YouTube Mas ben dawa. Oh iya, jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa untuk convert injeksi convert keluarga CB GLMP Tiger dari karburator ke injeksi, selain teman-teman mengetahui atau pemahaman tentang stroke bore up, alangkah baiknya teman-teman diimbangi dengan pemahaman pembacaan data Mas ya. Untuk intinya ya di wiring juga, di wiring injeksinya juga iya. Terus selain itu di timing pengapiannya, timing injektornya. Jadi teman-teman harus paham. Kalau sekedar bisa aja, tinggal klik PNP kan, samakan sama kayak motor aslinya, bisa hidup. Cuma untuk bisa enak, bisa enaknya itu belum tentu. Jadi teman-teman harus juga menganalisa. Jadi dari kesemuanya ini ada kayak seperti contoh ya, intinya saling melengkapi Mas ya. Untuk di bagian responsifnya kita ambil di bagian injeksinya. Jadi injeksi menunjuk untuk responsif sama untuk tenaganya, horsepowernya. Terus untuk di bagian nafas panjangnya kita main di knock on as. Setelah itu di bagian pengapiannya, gimana caranya untuk supply BBM yang masuk ke dalam itu benar-benar terbakar semuanya. Terus di bagian transmisi, perhitungan transmisinya juga perhitungan dari rasio kompresi atau kompresi dinamis dan kompresi statisnya, semuanya ada perhitungannya. Jadi tidak asal-asal kami tinggal garap tek dong, enggak Mas, tetap ada perhitungannya, tetap kita secara detail. Baru terakhir remap Mas. Kalau semuanya data sudah atau juga motor sudah selesai, baru remap. Nah, intinya teman-teman itu motor stasioner aja belum enak, atau motor hidupnya aja belum enak sudah main remap. Lah itu yang kurang benar. Jadi intinya teman-teman, motor dulu dienakin baru kita remap. Lah wong motor basicnya saja juga udah gak enak. Contoh, saya kasih contoh di bagian pengapian saja, atau tonjolan pulsernya itu geser sampai 15 derajat di bagian luar ya, di magnetnya. Nah itu udah basicnya udah salah, bukan salah ya, kurang tepat. Nah apalagi ya gimana mau enak motornya, apalagi kita main remap. Dan ketika kita main remap, ketika main di data, nanti otomatis ketika kita ngikuti
data magnet yang digeser itu tadi, otomatis yang lain juga ikut, seperti data ADV semprotan injektornya, mulai dari MAP-nya nanti akan juga berpengaruh, Mas. Jadi basicnya dulu dibenerin, baru main mapping. Nah intinya motor udah enak, tinggal nanti dienakin lagi proses mapping. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat dari kata-kata atau juga dari penjelasan, mungkin teman-teman sudah ahli ya, mohon koreksinya nanti dan kasih solusi. Yuk kita belajar bareng. Terima kasih untuk seluruh pencinta otomotif dimanapun berada, dan sampai jumpa. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.